Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai hasil presentasi kami, yaitu teknik presentasi. Perkenalkan kami, saya sendiri Reza Jaya Andini NIM 220 dan teman saya Lintang Milenia NIM 224, Aulia Anjani NIM 226, Ahmad Adin Abdillah NIM 227, dan Arnia Nur Anggita NIM 228. Next. Presentasi. Presentasi itu sendiri merupakan komunikasi sebagai sebuah proses di mana seorang individu mengirimkan rangsangan untuk mengubah perilaku individu lain. Nah, berdasarkan pengertian presentasi tersebut, terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi atau presentasi itu sendiri. Yang pertama, tentu saja terdapat komunikator atau orang yang memberikan pesan, orang yang menyampaikan materi, orang yang menyampaikan materi kepada audiens. Nah, yang kedua itu media. Media di sini sebagai bantuan slide bahan tayang, poster, atau media yang digunakan sebagai wadah penyampaian materi. Kemudian yang ketiga tentu saja ada audiens. Audiens di sini merupakan orang yang menerima pesan atau orang yang menerima materi dari si pemateri atau komunikator itu sendiri. Selanjutnya ada tujuan presentasi. Tujuan presentasi ada 2, yaitu presentasi informatif dan presentasi persuasi. Presentasi informatif bertujuan untuk memperkenalkan hal baru kepada halayak atau sering disebut sosialisasi. Presentasi persuasi bertujuan untuk mempengaruhi sikap atau attitude dan perilaku atau behavior halayak sebagai yang diinginkan presenter. Selanjutnya ada 5 unsur yang harus diperhatikan dalam presentasi, yaitu pengirim pesan, pesan yang dikirim, bagaimana pesan tersebut dikirimkan, penerima pesan, dan umpan balik. Nah, selanjutnya presentasi yang efektif. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mengenali audiens. Yang kedua, memfokuskan pada materi yang akan dibawakan. Yang ketiga, menyampaikan materi dengan singkat, jelas, dan padat informasi. Dan yang keempat, mencapai tujuan awal. Next. Yang selanjutnya, apa sih yang harus disiapkan pada saat akan melakukan presentasi? Yang pertama, menguasai materi presentasi dengan baik. Yang kedua, mempersiapkan bahan-bahan pendukung seperti slide transparansi, slide notes, dan rumus-rumus. Yang ketiga, memeriksa kesiapan sarana, ruang, serta bahan yang akan dibagikan. Yang keempat, mencoba semua peralatan yang akan digunakan. Dan yang kelima, menyiapkan mental dan fisik. Kemudian itu ada mempersiapkan bahan materi. Yang pertama itu ada mempersiapkan materi dan alat peraga, di mana materi dan alat peraga ini kita sesuaikan dengan tujuan awal kita. Yang selanjutnya itu ada menggunakan ilustrasi teks dan gambar, di mana ilustrasi teks dan gambar ini bertujuan supaya audiens tidak merasa bosan ketika kita sedang mempresentasikan suatu materi. Kemudian itu ada materi yang harus disampaikan itu harus ringkas, bermakna, dan terbaca. Yang mana ini bertujuan supaya poin-poin yang kita sampaikan ini langsung tertuju kepada audiens sehingga mereka mendapatkan informasi-informasi yang kita sampaikan. Selanjutnya, teknik dalam melakukan presentasi. Yang pertama, datang tepat waktu dan berpakaian sesuai aturan. Yang kedua, memulai dengan pembukaan presentasi yang memukau. Hal ini dikarenakan kesan pertama akan sangat menentukan apakah audiens akan antusias mendengarkan sampai selesai atau tidak. Yang ketiga, menyampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tegas, tepat, serta diucapkan dengan jelas. Apabila presenter bertele-tele dalam menyampaikan materi, maka audiens yang mendengarkan akan cepat bosan sehingga presentasi tersebut tidak berjalan dengan efektif. Yang keempat, bersikap rileks. Pada saat menyampaikan presentasi, sebaiknya tidak hanya berdiri diam di depan, dapat sambil berjalan-jalan atau bahkan sesekali mendekat kepada audiens. Yang kelima, memanfaatkan teknologi, seperti menggunakan handle remote, menampilkan animasi atau video yang berhubungan dengan materi. Yang keenam, menguasai peralatan yang digunakan.
sehingga ketika tiba-tiba terjadi masalah terhadap peralatan tersebut, tidak menimbulkan perasaan yang panik atau gugup. Dan yang terakhir, percaya diri serta melakukan kontak mata kepada audiens. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa presentasi yang baik terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui pemilihan media yang tepat, sehingga audiens terinspirasi untuk menentukan atau memilih langkah yang terbaik. Presentasi dapat dibagi menjadi dua tujuan, yaitu presentasi informatif dan presentasi persuasif. Hal-hal yang harus dilakukan ketika akan melakukan presentasi antara lain mempersiapkan materi yang akan dipresentasikan, dan mempersiapkan bahan-bahan pendukungnya. Tips melakukan presentasi yang efektif yaitu melakukan pembukaan dengan cerita, menyampaikan materi tanpa bertele-tele, dan sebisa mungkin untuk berinteraksi dengan audiens. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau sanggahan, dapat dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.